Terima kasih Non Panda. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat perkenanan-Mu pada malam hari ini, di mana kami boleh kembali mengikuti ibadah MPK malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu untuk mengubahkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menjamin melawat setiap. Biarlah setiap kami sebagaimana puji kan bahwa kami mau menikmati bait-Mu, kami mau menikmati kehadiran Tuhan, kami mau memandang indahnya wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh meneguhkan, menguatkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk lebih lagi berpengharapan penuh hanya kepadamu Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kuduskan tahir kali dari bermulut hamba-Mu ini, kuduskan tahirkan setiap kami, beri kepada kami hati telinga seorang murid, biarlah kami bukan hanya cakap sebagai pendengar, cakap sebagai penyampai firman, tapi kami cakap juga sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Ibu. Shalom. Buka layarnya. Ya, kecuali sesuatu lebih enak dilihat ya. Oke. Memang hari ini cukup mundur ya waktunya. Sangat mundur kalau dibilang. Tapi ya sudahlah. Yuk kita siapkan hati kita ya. Hari ini firman Tuhan dengan tema untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan seterusnya, dan nanti diakhiri dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11. Di ayat 11 nanti kita baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, teman-teman semua ayat genap. Nanti di ayat 11 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merampok, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk Ada waktu menangis, untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu menahan diri dan memeluk. ada waktu untuk Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyembunyikan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu ada waktu berdiri, ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk mengasihi, Ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berang, ada waktu untuk damai. Kerja dan yang dikerja jerih payah. Aku telah melihat pekerjaan yang Allah kepada Allah yang bersedia untuk melelahkan dirinya. Ia sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekalahan mereka. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, demikian. Dikatakan untuk segala sesuatu ada waktu. Seringkali kita lupakan hal ini. Lalu memusingkan dengan tidak selamanya kita satu keadaan demikian. Dikatakan
firman Tuhan, ada waktu, ada waktu, ada waktu menentukan memeluk, ada waktu menahan diri, ada waktu merombak, ada waktu bangun, ada waktu meratap, ada waktu menari, ada waktu berdiam diri, waktu berbicara dan lain sebagainya. Ya, tidak selamanya kita mengalami dalam pergumulan yang sama. Ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita menerima, ada waktu kita menanam, ada waktu kita mencabut. Ya. Jadi seringkali kita lupa, ya, ketika kita mengalami keadaan seperti ini, kita lupa bahwa tidak selamanya kita mengalami satu keadaan yang seperti itu. Ya, di balik itu pasti ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kadang kita tidak mengerti atau tidak memahami yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bahkan di ayat 11 dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan buat. Bahkan terlalu dangkal pemikiran kita, terlalu dangkal pengetahuan kita untuk bisa itu semua, ya. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana kita bisa menikmati semuanya itu? Saya jadi ingat ketika masih gadis, kalau dibilang, ya, sebelum menikah. Saya sangat concern kalau yang namanya pelayanan, ya. Waktu saya curahkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Itu sejak SMA. Bahkan sebelum akhir sekolah minggu diawali dengan jadi murid, ya, jadi anak sekolah minggu, sampai akhirnya jadi asisten dan ya menjadi guru sekolah minggu. Mulai saat itu di SMA ya sudah sepenuh hati saya untuk melayani Tuhan, ya, sejak SMA. Saya curahkan semuanya untuk melayani Tuhan. Sampai-sampai ada yang masuk ke telinga saya bilang begini, kakak, kapan lagi kakak menikmati, katanya gitu. Sampai dibilang seperti itu. Sudah waktunya lah kakak mikirin pribadi kakak, katanya gitu. Saking sayangnya sama saya waktu itu. Ada yang mengingatkan seperti itu. Ya, waktu saya curahkan. Jadi hati saya, jiwa saya sepenuhnya untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, waktu itu saya dipercayakan melayani sekolah minggu. Ya, sampai-sampai mengingatkan saya udah waktunya. Karena kenapa? 1-2 sudah, ya. Tapi bukan berarti saya nggak bergumul, bukan berarti saya nggak mikirin, bukan berarti saya nggak jeli gitu ya. Tapi saya menikmati, nggak selamanya saya seperti ini. Ada waktunya saya akan menikah gitu. Tapi yang mereka nggak tahu kalau saya tuh sebenarnya sedang bergumul pada saat itu. Jadi sambil melayani, saya juga bergumul untuk pasangan hidup. Makanya sejak kelas 3 SMA saya sudah berdoa untuk pasangan hidup. Ya. Saya sudah menikmati pernikahan saya. Kalau belum punya anak, ya menikmati belum punya anak. Kalau sudah punya anak, menikmati sudah punya anak. Nanti kalau anak-anaknya sudah pada punya mantu, gitu ya, menikmati. Punya anak-anak sudah dapat pasangannya, kita punya mantu kan, menikmati dengan mantu kita. Kita nikmati semuanya itu. Seringkali kita terlampau jauh berpikir, sampai-sampai kita gak bisa sejahtera, kita gak bisa menikmati hidup ini. Terlalu mumet ngadapin segala sesuatu. Sampai ada yang bilang begini, sampai ada kesaksian seperti ini. Ini anaknya masih kecil, anaknya masih kelas 3, 4 SD lah. Tapi dia sudah mikirin gimana nanti dia kuliah. SMP aja belum selesai, SD aja belum kelar, sudah mikirin kuliah.
gitu loh, terlalu jauh gitu loh. Nikmati satu demi satu gitu. Ibarat tangga, nikmati dari tangga pertama, naik ke tangga kedua, naik ke tangga ketiga, dan seterusnya. Makanya dikatakan ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Nggak selamanya kita menanam. Masa kita nanam terus, kita nggak mencabut apa yang kita tanam gitu loh. Ada waktunya kita merombak ya, ya, ibarat renovasi rumah. Tapi ada waktunya kita membangun kembali. Ada waktu menangis. Kita nggak selamanya menangis. Kita juga ada waktunya menari, bersuka cita. Ya. Berapa hari yang lalu saya tiba-tiba keluar air mata, kangen sama papa saya. Ya, tiba-tiba kangen gitu. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, pada saat ini cuma kangen aja. Kalau ada bapak saya mau saya cium kali, saya peluk, ya. Tapi itu sudah lewat. Yang saya harus lakukan adalah mama dan kami yang ditinggalkan. Ya. Makanya selagi kita masih bisa menikmati semuanya itu, nikmatilah. Ya, nikmati semuanya itu. Jangan terlalu mumet kalau dibilang. Makanya banyak ngakunya orang percaya tapi nggak bisa menikmati hidup ini. Menikmati di sini bukan berarti dia banyak harta, bukan. Menikmati di sini bukan berarti dia punya segala-galanya, bukan. Kita bisa menikmati dengan apa yang ada pada kita saat ini, itu sudah anugerah. Kita bisa menikmati momen-momen semuanya, itu anugerah. Ya, nikmati semuanya. Saat mengandung, nikmati. Saat punya anak, nikmati. Saat punya mantu, nikmati. Saat di usia lansia, nikmati. Harus bisa menikmati semua yang dari Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Seperti yang beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa setiap masalah itu ada kadaluarsanya. Setiap masalah itu ada jatuh temponya. Ibaratnya kalau kita membeli makanan, membeli suatu produk, pasti kita lihat dulu kadaluarsanya. Nggak mungkin kita main asal beli. Ya, saya percaya ibu-ibu di MPK ini ibu-ibu yang bijak. Ya, pasti memperhatikan apakah kadaluarsanya masih lama ataukah tinggal menghitung hari. Ya, makanya kita juga harus belajar bagaimana bahwa setiap masalah itu pasti ada kadaluarsanya, nggak melulu. Ya, cuma yang menjadi pertanyaan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang harus kita ikutin. Kalau waktu kita maunya sekarang, semuanya beres, semuanya langsung kita terima hasil, maunya kita seperti itu. Tapi waktunya Tuhan, segala sesuatu tuh ada waktunya. Ya, kita nggak bisa nyelami apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir. Ya, nah saudaraku, saya belajar satu hal ketika diperhadapkan dengan masalah, ya. Ketika diperhadapkan dengan masalah, saya percaya orang-orang yang selalu diperhadapkan dengan masalah, dia akan belajar bagaimana memanage setiap masalah yang ada. Bagaimana dia bisa menjadi bijak ketika ada di dalam masalah, ya. Kalau dia mengamati atau mencermati dengan baik setiap masalah yang ada, ya. Contoh, ya. Karena masalah demi masalah diperhadapkan kepada kita, tentu kita jadi berpikir. Kalau saya terlalu keras berpikir, yang ada saya tidak bisa memanage waktu saya, ya, karena terlalu mumet dengan masalah yang ada, terlalu banyak menyita waktu kita sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin kita seperti itu. Ya, pasti kita akan belajar. Oh iya, kalau saya terlalu keras di situ mikirin masalah itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ kita jadi belajar. Oh iya, saya tahu saya punya Tuhan. Saya akan bawa setiap masalah saya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan jadi bijak ketika ada di tengah masalah. Ya.
Ada poin-poin yang membuat kita seringkali nggak menikmati ya setiap momen yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Apa yang menjadi penghalang ketika kita nggak bisa menikmati masalah yang ada? Ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah bimbang. Seringkali kita menjadi bimbang ketika ada dalam masalah. Apakah saya masih bisa ya nyelesain masalah ini? Apakah saya masih bisa membayar uang sekolah? Apakah saya masih bisa menjalani hari-hari hidup saya dengan apa kesendirian saya tanpa suami misalnya atau tanpa pasangan hidup misalnya gitu dan lain sebagainya. Apakah saya masih bisa melanjutkan hidup di tengah keuangan yang pelik misalnya, atau di tengah kesehatan yang terganggu misalnya, ya, yang menjadi momok dalam hidup sehingga kita nggak bisa menikmati berkat melalui masalah. Yang pertama adalah kebimbangan. Ini menjadi satu momok yang sangat-sangat yang membuat kita nggak bisa menikmati hidup ini. Ya, kita lihat yuk di Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Silakan salah seorang baca. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, kalau bimbang itu ya ibaratnya apa ya? Kita tuh kalau bimbang itu kita nggak dapat apa-apa, nggak ada hasil malah. Memang nggak gampang di tengah masalah, di tengah tekanan, di tengah goncangan, kita bisa tenang itu nggak gampang. Kita harus membuang momok yang namanya kebimbangan dari hidup kita. Jangan kasih celah yang namanya kebimbangan dalam diri kita. Ya. Belajar untuk membuang jauh-jauh bimbang di dalam pikiran dan hati kita. Rasa bimbang yang ada di pikiran dan hati kita itu menjadi momok yang menakutkan sehingga kita nggak bisa menikmati setiap momen yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, momok apa yang buat kita untuk bisa menikmati masalah yang ada? Yang kedua adalah tawar hati. Tawar hati. Ya. Kita buka di Amsal 24 ayat 10. Saya baru menyelesaikan kitab, saya baru baca kitab Amsal ya tadi di Amsal 24 ayat 10. Silahkan. Amsal 24 ayat 10. Ya, silakan. Baik deh, aku lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Tawar hati juga merupakan momok ya yang membuat seseorang tidak bisa menikmati momen yang Tuhan kasih di hidup kita ya. Tawar hati ya. Kalau kita tawar hati ya, kita itu gampang apa ya? Kalau ada orang menasihati kita, kalau ada orang mendoakan kita, kita ibarat kalau tawar hati itu kayak kasih pembatas gitu. Sehingga nasihat itu nggak sampai ke telinga kita, nasihat itu nggak sampai ke kita. Ya kita seperti memberi jurang, memberi batasan, memberi tembok yang keras, bagaikan tembaga, ya sehingga kita nggak bisa mendengarkan dengan baik setiap nasihat, teguran, ya karena apa? Kita tawar hati, kita nggak nggak apa ya, nggak mempercayai Tuhan.
ya kita nggak bisa menikmati, ya. Dan yang ketiga, ya, apa yang menjadi momok? Yang ketiga adalah sungut-sungut. Ya. Yang pertama adalah bimbang, yang kedua adalah tawar hati, yang ketiga adalah sungut-sungut. Sungut-sungut ini merupakan momok, ya, yang membuat seseorang tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Ya, bagaimana bangsa Israel kita tahu yang harusnya bisa menempuh perjalanan hitungan hari, 40 hari bisa sampai ke tanah perjanjian dari ketika keluar dari perbudakan di Mesir, tapi karena ngedumel, karena bersungut-sungut, ya, marah-marah nggak jelas, ya, akhirnya 40 hari yang harusnya bisa dilalui menjadi 40 tahun. Sangat lama perjalanannya. Membuat membuat seseorang nggak bisa menikmati hidup, membuat seseorang nggak bisa menikmati momen yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya. Saya waktu dalam penantian itu, 10 tahun saya bergumul buat pasangan hidup, tapi saya bisa menikmati. Saya bisa menikmati, walaupun saya tahu tekanan itu saya rasakan luar biasa. Karena saya anak paling besar, ponakan paling besar, cucu paling besar dari keluarga besar mama. Jadi sangat-sangat diharapkan kalau cucunya sudah menikah. Sangat diharapkan kalau anaknya menikah. Ya, jadi tekanan saya rasakan dari opung, dari tante om saya, dari keluarga besar pada saat itu. Ya, saya rasakan, saya masih melayani Tuhan di situ. Saya full untuk melayani Tuhan, walaupun saya bukan full time, tapi hati saya full untuk melayani Tuhan. Saya berikan waktu saya berikan sepenuhnya untuk anak-anak. Ya, tapi bersamaan dengan itu tekanan juga saya rasakan. Tapi saya bisa menikmati. Ya, keluh kesah saya sampaikan sama Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, mau nggak mau, saya sampaikan langsung sama Tuhan. Ya, kalau toh saya share dengan orang-orang, itu saya share dengan orang tertentu, nggak sembarang orang. Ya. Jadi kalau saya share, saya punya kakak rohani, itu seorang pendoa. Dan pendoanya ini nggak bocor gitu ya, nggak ember orangnya. Jadi dia bisa mengkeep masalah saya. Ya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa mengcover saya di dalam doa, bahkan mensupport saya, mendoakan saya. Ya, bahkan kita sama-sama berdoa pada saat itu. Saya ingat baik gitu. Ya. Nah, sungut-sungut ya membuat seseorang tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Sungut-sungut membuat seseorang tidak bisa menikmati momen yang Tuhan kasih. Marah-marah aja bawaannya. Kesel aja, uring-uringan. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau udah kayak gitu, ayo kita cepat balik ya sama Tuhan. Ya, nikmati setiap proses yang ada. Ya, makanya berbahagialah kalau ada orang bisa menikmati setiap prosesnya Tuhan. Ya, berbahagialah kita nggak cuma menikmati proses, tapi menyelesaikannya, menuntaskannya. Ya, itu jauh lebih indah prosesnya dan menuntaskannya. Ya, jadi 3 poin tadi itu, 1, ya, bimbang, 2, tawar hati, 3, sungut-sungut merupakan momok yang membuat seorang tidak bisa menikmati momen yang Tuhan kasih. Nah, langkah-langkah apa supaya kita tidak bimbang, tidak tawar hati, dan tidak sungut-sungut? Yuk kita lihat firman Tuhan. Tadi sudah dibuka Yakobus 1 ayat 6. Yang pertama, melangkah dengan iman. Percaya saja. Percaya di sini nggak sekedar percaya, tapi percaya bahwa Tuhan tuh menyertai, percaya bahwa Tuhan pasti menjawab, percaya bahwa Tuhan sediakan waktu yang indah. Ya, makanya di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya, nya di sini nya kecil loh, bukannya besar. Nya kecil di sini ya seperti tadi, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu merombak, ada waktu membangun. Nya di sini waktunya yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menikmati hasil dari proses itu.
Ya, yang pertama adalah melangkah dengan iman. Ya. Yang kedua, nantikan. Beda ya, nanti dengan tunggu itu beda. Kalau tunggu sesuatu yang menjemukan. Tapi kalau nantikan, itu ada kekuatan yang lebih yang diberikan kepada kita. Ada ketahanan yang lebih yang diberikan kepada kita. Ya. Beda nanti, beda tunggu. Kalau tunggu pasti kita bawaannya bosen. Ya, udah pengen cepet-cepet. Ibaratnya masakannya baru disaji langsung disantap. Itu kalau orang nggak sabaran. Ya, tapi kalau kita baru masak, kita tungguin dulu, kita biarin dulu hangat gitu ya. Jangan masih panas kita langsung makan, yang ada lidah kita terbakar gitu loh. Nah, menantikan itu, yuk kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Silakan salah seorang baca. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, silakan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba, dari mana ya? Dia berlari tapi tidak menjadi lesu. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Lari, udah lari tapi nggak lesu. Coba. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya lari tapi nggak lesu gitu loh. Jalan tapi nggak lelah. Kalau nggak Tuhan. Kita tahu bagaimana burung Raja Wali. Itu burung yang selalu diperhadapkan dengan badai. Mainannya badai. Itu burung yang bisa menembus badai. Bahkan ketika badai itu diperhadapkan, dia malah naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saya percaya kita juga seperti itu. Ketika ada dalam masalah, kita juga bisa melintasi badai. Ya, kita bisa melewati badai, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatannya dari Tuhan. Nantikan, percaya janjinya ya dan amin. Nantikan Tuhan. Ya, percaya Tuhan itu tahu benar waktu dan saat yang tepat. Ya, pertolongannya tidak pernah terlambat. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tapi pas waktu yang Tuhan kasih. Kadang kita dibikin jantungan memang ya, dibikin deg-degan gitu loh kalau ngadapin masalah gitu ya, apalagi kalau udah mau jatuh tempo biasanya. Tapi cara Tuhan itu nggak bisa kita selami memang. Ya, asalkan kita menantikan janji Tuhan, menantikan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, deklarasikan firman kemenangan. Deklarasikan firman kemenangan. Contoh misalnya, sekalipun misalnya yang kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita deklarasikan, saya selalu mendeklarasikan di hadapan anak-anak GAP, saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia. Saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah. Dia mendeklarasikan seperti itu. Anak yang tangguh. Ya. Kita ini bukan anak yang ecek-ecek loh. Kita ini bukan anak yang lahir tanpa maksud dan tujuan Tuhan. Ada maksud kok. Ada tujuan Tuhan kok. Ya. Makanya Tuhan itu bilang kita ini anak yang tangguh. Anak yang berkarakter. Sekalipun karakter kita masih yang gimana gitu. Tapi kita bilang saya anak yang berkarakter. Anak yang berkarunia, anak yang siap dilesat. Gimana sih saya bisa dilesatkan? Kayaknya nggak mungkin. Kita bilang saya siap dilesatkan dan tepat sasaran. Ya. Saudaraku, ketika saya mendapat visi bahwa visi yang Tuhan taruh ke saya adalah anak panah. Apakah saya mengerti? Saya juga nggak ngerti, saudara. Tapi berjalannya waktu baru saya mengerti maksud dari anak panah itu sendiri.
Sampai-sampai ada yang kalau di kampus ya atau dosen-dosen bahkan teman-teman manggil saya tuh anak panah. Saya kalau dipanggil anak panah buat saya itu satu sukacita yang luar biasa. Bahkan yang lucunya lagi, untuk bikin wifi di rumah ini juga anak panah. Ya, jadi anak panah buat saya sudah identik dengan diri saya. Ya, makanya ya kita deklarasikan firman kemenangan. Deklarasikan firman kemenangan. Perkatakan kalau kita punya masalah keuangan, kita katakan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya anaknya. Tuhan pasti cukupkan. Apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan peliharakan. Deklarasikan firman yang berhubungan dengan masalah kita. Kalau misalkan anak-anak, kayaknya kita lihat masalah, kita bilang, kalian adalah anak-anak yang perkasa di mata Tuhan. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak yang akan dilesatkan, yang siap dibidik. Ya, makanya deklarasikan firman kemenangan, dan itu akan menjadi kekuatan terbesar kita untuk melewati setiap prosesnya Tuhan, setiap momen yang Tuhan kasih. Kita harus bisa melewati proses itu sampai di garis akhir. Tujuan kita adalah sampai di garis akhir, tidak hanya di tengah proses, tapi sampai kita bisa menuntaskan setiap masalah. Ya, makanya kita harus lulus dalam setiap masalah. Kita harus bisa melewati masalah itu. Jangan di tengah-tengah masalah. Kita harus bisa menyelesaikannya. Harus sampai di garis akhir. Kalau kita belum menyelesaikan, yang ada masih ngegantung. Hidup ini bukannya ngegantung, kita harus bisa terobos. Ya. Makanya deklarasikan firman kemenangan supaya apa? Kita bisa menembus, kita bisa menerobos, kita bisa membalikkan keadaan. Kita bisa mengubah air menjadi anggur. Ya. Saya percaya ketika kita merubah mindset kita dengan berjalan dengan iman, menantikan janji Tuhan, dan mendeklarasikan firman Tuhan, mindset kita akan dirubah. Kita nggak melihat masalah itu dengan mumet lagi. Kita nggak melihat masalah itu dengan kacamata manusia, tapi kita melihatnya dengan kacamatanya Tuhan. Kita melihat masalah itu, bahkan maaf ya, saya bilang begini, kecil. Walaupun kita tahu itu besar, tapi kita anggap itu kecil. Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita melihat Tuhan yang besar, maka masalah itu kecil. Tapi kalau kita melihat Tuhan itu kecil, masalahnya yang besar. Tinggal bagaimana kita melihat. Kita melihat masalah yang besar, Tuhannya kecil, ataukah kita melihat masalah itu kecil karena kita melihat Tuhan yang besar. Pilihan ada pada kita. Mari kita berjuang sungguh-sungguh, ya, untuk setiap masalah yang ada, saya bilang setiap masalah, saya percaya nggak cuma satu masalah kita, pasti ada juga masalah-masalah lain. Jadi, bagaimana kita menyelesaikannya itu juga jauh lebih penting. Nah, setiap proses dan menyelesaikannya itu penting, ya, supaya kita lulus dan kita dalam perkenanannya Tuhan. Ya. Sekali lagi percayalah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yuk kita tutup firman Tuhan dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya. Ya. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menanggung masalah yang ada. Bahkan Tuhan menyediakan jalan keluar buat setiap permasalahan yang ada. Artinya, tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kita tanggung. Ya, yang kita tidak bisa tanggung. Ya, semua bisa kita tanggung di dalam Yesus. Ya,
Mari kita berjuang sungguh-sungguh, ya. Tanamkan di dalam diri kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu membuang, ada waktu mengumpulkan, ada waktu memeluk, ada waktu menahan, ada waktu berdiam diri, ada waktu berbicara. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Memang manusia itu nggak bisa menyelami cara kerja Tuhan. Tapi ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka kita bisa menyelami itu, ya, step by step bersama Tuhan. Ya. Ingat, ada 3 momok yang berbahaya kalau kita nggak buang jauh-jauh, ya, ketiga hal ini. Yang pertama yang membuat seseorang tidak bisa uh, menikmati momen atau proses yang ada, yaitu bimbang, ya, tawar hati dan sungut-sungut. Mari kita berjuang untuk membuang ketiga hal ini dari mindset kita. Kalau sudah mulai bimbang, ayo minta dalam nama Yesus. Dengan iman saya melangkah. Saya percaya, kalau kita terpanggil untuk menikah, saya pasti punya pasangan hidup. Tapi kalau kita terpanggil untuk sendiri, saya juga dalam kesendirian saya juga bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Saya bisa melewati masa-masa yang sulit. Yang kedua, momok apa? Tawar hati. Dikatakan, kecillah kekuatanmu ketika kita tawar hati. Tapi saya tidak tawar hati. Saya percaya Tuhan menolong saya. Yang ketiga adalah sungut-sungut. Kalau kita mulai bersungut-sungut, ayo mulai kembalikan keadaan. Perkatakan di mulut kita. Kamu anak hebat, kamu anak kuat, kamu anak luar biasa. Saya teringat ketika masih kecil, anak saya yang paling kecil, ya Karen, ya saya ingat banget. Saya selalu bilang ke dia, kamu anak Karen, anak yang kuat, karena anak yang cerdas, karena anak yang ayu, karena anak yang manis. Pokoknya kata-kata positif semua. Pernah suatu saat, ya ini saya saksikan, ada kata-kata negatif keluar, entah dari mana dia dengar, langsung dia tangkis. Waktu misal, karena anak pemalu misal, enggak, karena anak kuat, karena anak sehat, karena anak dia ngomongnya kayak gitu. Karena yang sering didengar di telinganya adalah perkataan yang positif. Dan itu yang terucap terus. Dan itu yang ada dalam pikiran dia. Makanya begitu ada kata-kata negatif, justru dia balik serang. Makanya kenapa saya berulang-ulang saya bilang ke anak-anak GAP juga, ayo perkatakan. Setiap hari kita minta sama Tuhan. Demikian pula dengan kita. Ya. Masalah boleh bermacam-macam, masalah boleh ada di tengah-tengah kita, tapi kita percaya, ya, kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan masalah yang ada. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Ya. Bersama Tuhan kita bisa melewati setiap masalah. Ya. Dan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa melewati momok-momok yang tadi. Yang pertama, melangkah dengan iman. Mulai berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita nggak punya waktu mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Waktu aja kita nggak pernah bersama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Sekarang waktu kita lebih banyak mendengarkan apa? Firman Tuhankah? Ataukah suara-suara sumbang di sekeliling kita? Semua keadaan, semua orang, bahkan hamba Tuhan dari mimbar juga menyampaikan bahwa hari-hari di depan akan terjadi masa-masa yang sukar. Tapi sekarang bagaimana kita? Saya teringat banget ada penglihatan ya di MPK waktu kita doa bahasa roh, bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Sekalipun masalah kanan kiri, tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Kuncinya hanya satu, melekat saja sama Tuhan. Ada contoh, ini seorang bapak punya seorang anak. Anaknya masih bayi.
nangis-nangis terus. Ceritanya ada hujan bluduk ya. Ya kalau tadi non panda ada hujan petir ya, hujan bluduk. Itu kan sesuatu yang menakutkan ya kalau ada, apalagi di siang bolong misalnya ya, ada hujan bluduk. Tapi si anak ini walaupun hujan kayak gimana, kalau dia dekat dengan papanya, kalau dia melekat sama papa, ada dalam gendongan papanya, mau hujan kek, mau apa kek, dia merasa aman. Dia merasa tenang karena dia ada bersama papanya. Papanya pasti akan melindungi dia. Papanya pasti akan menolong dia. Papanya pasti akan menjaga dia. Demikian pula dengan kita. Sekalipun kanan kiri ada suara-suara yang kita dengar, entah apalah itu namanya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan dan lain sebagainya, sepanjang kita melekat sama Tuhan, sepanjang kita ketergantungan sama Tuhan, Tuhan yang jadi penjaga kita, Tuhan yang jadi pelindung kita, Tuhan yang jadi pemelihara kita. Makanya ada dikatakan penyediaan adikodrati, pemeliharaan adikodrati, penjagaan adikodrati, perlindungan adikodrati. Itu Tuhan sediakan atas kita, anak-anaknya. Yang pertama, melangkah dengan iman. Yang kedua, nantikan Tuhan. Firman-Nya iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Sekalipun kita berlari, kita nggak menjadi lesu. Kita berjalan tidak menjadi lelah. Karena kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Wow, saya sangat menantikan janji Tuhan. Saya masih pegang janji Tuhan. Walaupun saya lihat Tuhan, kadang saya menjerit di sini. Misalnya untuk adik-adik saya yang menjadi pergumulan saya. Tapi saya nggak mau bilang itu pergumulan ya. Karena saya tahu udah selesai Tuhan. Saya nggak mau menganggap itu pergumulan lagi. Kenapa? Saya tinggal memetik janji Tuhan itu. Itu aja. Ya. Saya percaya Kisah Rasul 16 ayat 31, jika satu orang percaya diselamatkan, maka seisi keluargamu diselamatkan. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, deklarasikan firman kemenangan. Ya. Ayo, saya percaya kita orang-orang yang berbeda, kita orang-orang yang spesial di mata Tuhan, kita orang-orang yang pasti bisa melewati setiap masalah demi masalah dan menyelesaikannya bersama Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan digenapi atas hidup setiap kita, anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya untuk segala sesuatu ada waktunya. Kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar berterima kasih untuk setiap hal yang terjadi atas hidup kami. Untuk setiap pemrosesanmu, untuk setiap pemurnianmu, untuk setiap peleburanmu Tuhan. Untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Untuk semakin murnikan karakter kami di hadapan, supaya karakter yang muncul di dalam diri kami, karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Bagaikan emas yang murni, emas yang mengkilau di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan, kami melewati setiap masalah demi masalah. Tidak lagi dengan kekuatan kami sendiri, tidak lagi dengan hikmat kami sendiri, tidak lagi dengan cara-cara kami sendiri, tapi dengan kekuatan, hikmat, dan caranya Tuhan. Kami mau pandang firman Tuhan, kami mau pandang Tuhan, kami mau fokus kepada Tuhan, segala sumber kasih karunia. Untuk itu Roh Kudus hibur hati kami, baharui hati kami, sempurnakan hati kami, sehingga kami didapati hati kami, jiwa kami, roh kami, tidak bercacat celah di hadapan. Kami mau menang dalam segala perkara. Kami mau menang dalam hidup ini bersama Tuhan. Kami menang bersama Tuhan. Kami cakap bersama Tuhan. Kami kuat bersama Tuhan. Kami bisa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan lebih jauh ke dalam leluk hati kami, sesuai dengan apa yang kami mengerti, apa yang kami pahami melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami jika kami masih menyimpan kebimbangan, ketawaran hati, dan juga persungutan. Kami mau buang momok ini dari hidup kami. Kami mau belajar untuk melangkah dengan iman, menantikan janji Tuhan, dan mendeklarasikan firman kemenangan. Untuk itu Roh Kudus, kami mau
menjadi wanita-wanita yang bijak di hadapan Tuhan. Wanita-wanita yang didapati setia memegang perjanjiannya bersama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam lelok hati setiap kami. Diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.